Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini, pada detik ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang luar biasa, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan senantiasa bersyukur akan nikmatnya. Dan insya Allah kalau kita senantiasa bersyukur, kita akan selalu ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Tahun pelajaran 2020 ini sungguh berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Kita masih mengalami pandemi, sehingga untuk keselamatan kita semua, kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya berbeda dengan tahun-tahun 2 tahun sebelumnya yang kalian harus datang ke sekolah, datang ke asrama, tidur di asrama. Namun kali ini sudah 2 tahun ini kita berbeda. Sekali lagi selamat untuk kalian yang telah terpilih menjadi siswa SMK Negeri Jateng Purbalingga. Karena untuk menjadi siswa SMK Negeri Jateng Purbalingga tentu tidaklah mudah. Kalian harus menyingkirkan berbagai teman-teman kalian yang tidak lolos atau tidak seberuntung kalian diterima di SMK Negeri Jateng Purbalingga. Kalian patut bersyukur karena kalian telah terpilih menjadi siswa SMK Negeri Jateng Purbalingga. Dengan cara apa syukur kalian? Tentu kalian harus berusaha belajar lebih giat, disiplin, dan selalu berusaha untuk berprestasi walaupun tidak bertemu atau tidak bertatap langsung di sekolah. Apalagi di masa sekarang ini, yaitu masa PPKM, yang tentunya membatasi kita untuk selalu membatasi diri kita dengan orang lain. Dan insya Allah nanti PPKM ini akan berakhir pada tanggal 20 Juli. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Bu Endah Fitrianingsih, panggil saja Bu Endah. Saya adalah guru BK. Insya Allah nanti akan menemani kalian selama 3 tahun ke depan dan akan menjadi sahabat kalian, teman kalian ya. Jangan menganggap Bu Endah sebagai polisi sekolah, karena memang Bu Endah bukan polisi ya. Bu Endah itu guru BK, guru bimbingan konseling, bukan polisi sekolah. Mungkin nanti kalian bisa ceritakan pengalaman kalian selama di SMP dengan guru BK seperti apa. Insya Allah pengalaman kalian menyenangkan semuanya ya. Tidak ada yang merasa guru BK itu adalah polisi sekolah yang selalu memberikan hukuman. Insya Allah tidak seperti itu. Jadikan Bu Endah sebagai teman kalian atau sahabat kalian. Oh ya, kalian masih tetap harus mematuhi 5M ya, karena sekarang masih kondisi pandemi. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu membatasi interaksi kita dengan orang lain. Tentu kita harus sayangi diri kita agar kita mampu melindungi orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita kuat, tetapi kita belum tahu apakah orang lain itu kuat tidak dengan terpaparnya COVID. Jadi tetap terapkan 5M. Untuk kegiatan kali ini, pembekalan inovasi dan kreativitas di lingkungan kerja dan di lingkungan sekolah. Mungkin adik-adik udah tahu ya apa itu kreativitas. Mungkin sudah sering dengar apa itu kreativitas. Apa itu kreativitas?
Nanti saya jelaskan sedikit ya. Kalian bisa mungkin melihat referensi di Google ataupun YouTube. Kreatif itu adalah terobosan baru atau hal baru dalam memecahkan suatu masalah dengan cara yang berbeda. Hal baru. Contohnya, kalian yang sebelumnya belajar itu di dalam kelas, bertemu dengan guru, ya, didampingi dengan guru, belajar kelompok dengan teman. Nah, dengan kondisi pandemi ini kalian dipaksa harus belajar sendiri, tidak ada teman, tidak ada guru. Ini adalah suatu permasalahan atau suatu problem. Nah, dari sini kalian dituntut bagaimana caranya kalian memecahkan suatu permasalahan. Kalian bertemu guru hanya lewat daring dan tugas kalian selesaikan sendiri di rumah, dan kalianlah yang membuat bagaimana suasana itu menjadi happy, menjadi menyenangkan, dan kalian tidak merasa stres di rumah. Nah, tentu pemecahan masalah ini antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda. Ada juga mungkin siswa yang dengan caranya mereka masing-masing. Mungkin ada yang belajarnya setiap 2 jam lihat keluar, lihat suasana di luar. Ada juga yang mungkin setiap 2 jam atau 3 jam lihat drakor mungkin, atau K-pop. Nah, itu biasanya kalian sukanya seperti itu. Nah, silakan kalian atur sendiri bagaimana supaya kalian itu tidak stres ya. Nah, kembali lagi ke topik tadi, kreativitas di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah ya. Nah, kalian bisa mengetahui ciri-cirinya apa saja. Ciri-cirinya adalah siswa itu selalu mempunyai ide baru atau ide fresh. Jadi dia tidak gampang stres. Dia tidak gampang menyerah dengan keadaan. Kalau dia sudah mulai suntuk, dia sudah mulai stres, maka dia akan mencari solusi supaya dia tidak stres. Yang kedua adalah dia berani tampil beda. Tentu tampil beda di hal yang positif ya. Dia berani menunjukkan hal baru kepada orang lain. Nah, kira-kira kalian sudah seperti itu apa belum? Yang ketiga adalah fleksibel. Contohnya bagaimana? Ada siswa yang mengalami seperti ini. Wah, karena ini kondisinya seperti ini, saya tidak mau sekolah. Saya tidak mau belajar. Biarin saja, saya tidak mau ngapa-ngapain di rumah. Karena memang dia merasa tertekan, merasa tidak nyaman dengan kondisinya saat ini. Nah, itu namanya dia tidak fleksibel. Berarti dia harus lebih mengontrol emosinya supaya lebih bisa menerima kondisi apapun. Ya. Nah, atau kalau kalian tidak bisa menyelesaikan sendiri, kalian bisa minta bantuan teman atau bantuan guru BK atau bantuan guru-guru kalian yang merasa dekat dengan kalian supaya masalah kalian itu teratasi. Fleksibel atau supel ya. Dia supel, dia bisa menerima kondisi apapun, dia bisa menerima kondisi hal yang baru. Nah, silakan kalian lihat diri kalian masing-masing. Apakah kalian sudah seperti itu? Yang selanjutnya adalah menyenangkan. Apa itu menyenangkan? Apakah kita sudah menjadi orang yang selalu menyenangkan? Kalian bisa cek dari status kalian ya. Kalian coba, kalau kalian membuat status, itu kalian selalu mengeluh atau mencurhatkan masalah kalian, menceritakan masalah kalian, atau
kalian malah memberikan motivasi untuk orang lain dan yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa cek. Kalau di akun kalian atau di status-status kalian itu statusnya galau ya. Hati-hati. Itu berarti kalian belum supel atau belum menyenangkan. Kalian namanya masih meresahkan. Nah, bahaya ini kalau meresahkan ya. Meresahkan orang lain dengan status-status kalian. Jadi coba kalian koreksi, kira-kira kalau status kalian masih meresahkan, kalian harus rubah. Ubah status kalian menjadi hal yang menyenangkan, hal yang membuat orang lain senang, atau diri kita juga senang. Karena kalau kita punya masalah, kita share ke orang lain masalah kita, masalah siapa tidak masalah itu? Tentu tidak akan selesai, malah akan menjadi semakin besar masalahnya dan tidak akan selesai. Jadi mulai saat ini jangan menyebar masalah kalian lewat status atau lewat sosmed ya. Nanti akan mudah terdeteksi dan malah tidak akan selesai masalah kalian. Bagaimana menyelesaikannya? Ya kalian selesaikanlah, jangan diumbar ke orang lain. Bisa minta tadi bantuan teman, orang lain, ataupun guru BK. Atau kalian bisa curhat kepada Allah SWT ya, biar masalah kalian juga selesai. Sering bereksperimen. Loh, sekarang pandemi seperti ini bagaimana caranya bereksperimen? Kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi dengan cara mencoba. Ya. Kalau kalian menyerah dengan keadaan, menyerah dengan kondisi sekarang ini, itu berarti kalian sudah kalah sebelum bertanding. Tapi saya yakin kalian sudah bisa melewati semua. Buktinya kenapa? Buktinya kalian sudah lolos menjadi siswa SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Itu artinya kalian sudah mampu melewati rintangan yang sebelumnya. Nah, apakah rintangannya sudah selesai? Tentu belum ya. Kalian nanti harus melewati rintangan-rintangan berikutnya. Yang selanjutnya apa? Cekatan. Nah, harus cekatan dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi saat ini. Kira-kira bagaimana? Apakah penjelasannya Bu Endah sudah bisa dipahami? Silakan kalau ada yang belum paham, nanti kalian boleh lanjut WA dengan Bu Endah ya. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugas kalian apa? Tugasnya adalah kalian coba ceritakan hal apa yang pernah kalian hadapi di saat pandemi ini. Permasalahan apa yang pernah kalian hadapi di saat pandemi ini, dan kalian selesaikan dengan cara apa? Kalian bisa nanti share tugas ke Bu Endah tentang penyelesaian permasalahan yang kalian selesaikan di masa pandemi ini dengan cara yang kreatif ya, dengan cara yang efektif. Nanti saya tunggu tugas kalian di tugas kalian setelah ini ya. Saya kira itu saja dari Bu Endah, dan sekali lagi jangan lupa terapkan 5M dan sayangi diri kalian serta sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita supaya terhindar dari virus COVID ini. Saya kira itu saja yang Bu Endah bisa berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.